Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lu TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara yaitu setting dan input administrasi pembelajaran di eKTSP untuk akun guru. Oke, Bapak Ibu guru silahkan langsung ke alamat ektsp.id, kemudian teman-teman masuk dengan username dan password punya Bapak Ibu guru. Nah, setelah masuk, ini saya contohkan untuk punya saya. Bapak Ibu guru silahkan cek dari profil, dari edit user. Bapak Ibu guru silakan edit. Bapak Ibu guru masukkan nama dan gelar punya Bapak Ibu guru, kemudian pilih jenis kelaminnya, masukkan email, status kepegawaiannya, ini ada CPNS, PNS, P3K, GTY, dan GTT, kemudian masukkan NIP atau NIP P3K atau NIY. Setelah itu masukkan NUPTK, nomor sertifikat pendidik kalau punya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian mata pelajaran yang diampu. Ini juga ada misalnya bila Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah, pilih kepala sekolah, bila mapel silakan isikan mapelnya misal pendidikan Pancasila atau PABP, kemudian Bahasa Indonesia. Ini punya saya pilih guru kelas, kemudian memenuhi tunjangan profesi guru. Bila teman-teman ikut TPG, teman-teman pilih iya, bila tidak, pilih tidak. Kemudian upload foto tinggal pilih file di sini, kemudian cari filenya di komputer, setelah itu open, setelah masuk teman-teman klik submit. Oke, di menu profil pada submenu user kita sudah edit, kemudian teman-teman juga di user bisa mengganti password. Masukkan password yang lama, kemudian masukkan password yang baru, kemudian konfirmasi password yang baru, klik ganti password seperti itu. Kemudian kita mulai lagi dari menu yang sebelah kiri, dari menu master data, kemudian akan ada dua submenu yaitu tahun pelajaran. Kita cek tahun pelajaran. Untuk tahun pelajaran ini inputnya di akun sekolah ya. Ini kalau sudah diinput maka akan tampil 2022-2023. Kemudian ada submenu progres PMM. Ini nantinya teman-teman menaruh link untuk PMM. Ini ada 8 topik. Nah, masing-masing topik ini akan ada aksi nyata dan sertifikat topiknya. Nah, teman-teman bisa menaruh link di sini. Misalnya teman-teman punya aksi nyata untuk topik 1. Nah, topik 1 silahkan teman-teman upload di Google Drive, kemudian alamat Google Drive-nya teman-teman masukkan ke sini atau linknya masukkan ke sini, di copy, kemudian di submit. Seperti itu. Untuk yang sertifikat juga sama, taruh di Google Drive, kemudian linknya ditaruh di sini. Oke, untuk menu master data dan submenu tahun pelajaran, kemudian progres PMM sudah, kemudian kita ke menu pengelola tahunan. Di menu pengelola tahunan akan ada submenu perangkat guru, administrasi guru, jurnal harian, jurnal sikap. Kita lihat ke perangkat guru. Nah, di perangkat guru, di sini akan ada menu edit, cetak, dan QR. Teman-teman untuk menaruh link pembelajaran di sini kita lihat di menu edit. Menu edit ini gunanya untuk menaruh
link pembelajaran teman-teman. Di sini link pembelajaran itu ditaruh di Google Drive, kemudian linknya teman-teman copy dan masukkan ke sini. Kemudian untuk kategorinya teman-teman pilih guru kelas SD, guru mata pelajaran atau kepala sekolah atau guru TK dan guru BK. Untuk ini akan mempengaruhi nantinya adalah jenis administrasi yang akan teman-teman isikan ya. Kita nanti lihat di instrumennya. Nah, kalau QR code ini setelah nanti teman-teman divalidasi akan ada QR code, kemudian kalau cetak ini, nah validasi perangkat pembelajaran akan ada centangan seperti ini. Nah, nantinya bisa di print, ini ditandatangani kepala sekolah, kemudian ke menu administrasi guru. Kalau di menu administrasi guru, ini akan ada menu instrumen, rincian mengajar, tugas tambahan, cover, fakta integritas, verifikasi, dan instrumen. Kita lihat di instrumen. Di instrumen, ini teman-teman harus sudah mengisi identitas. Identitas ini adalah isinya di profil ya, di user. Kalau di user belum ditambahkan, di sini ada yang kosong. Kalau sudah, teman-teman scroll ke bagian bawah, kita isikan dari kualifikasi pendidikan. Kalau belum S1 pilih belum S1, kalau sudah pilih S1, kemudian golongan disesuaikan ya. Kalau yang 3A 3A, kemudian disesuaikan saja sesuai dengan golongan teman-teman. Kemudian bidang sertifikasi yang teman-teman punya atau ikuti, ini punya saya guru kelas, pilih guru kelas, kemudian ada tambahan di luar sekolah Satmingkal. Kalau saya tidak mengajar di luar SDN Baselogiri, saya pilih tidak. Kemudian kalau iya, sebutkan sekolah mana. Misalnya di SDN 1 Kebumen gitu. Kalau iya ya, jumlah jam yang dipenuhi. Jumlah jam yang dipenuhi ini teman-teman kalau tidak mengajar di sekolah lain dikosongkan saja ya, tapi kalau iya teman-teman isikan. Kemudian ada SK pembagian tugas di sekolah kedua, bila ada pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Kemudian kesesuaian dengan jadwal ini, bila sudah sesuai klik sesuai, kalau tidak sesuai pilih tidak sesuai. Linearitas mengajar ini bila ijazah teman-teman sudah sesuai dengan yang diajar, pilih sesuai dengan ijazah. Kalau belum, misalnya guru tatap muka mengajar guru kelas, pilih tidak sesuai ijazah, seperti itu. Ada tugas tambahan di sekolah induk. Misalnya jadi megang pos atau operator sekolah, pilih ada, kalau tidak pilih tidak, seperti itu. Kemudian guru tersebut secara nyata dan ada bukti fisik melaksanakan tugas mengajar. Bila iya, iya. Kalau kurang ada bukti mendukung, pilih tidak. Kemudian pernah melakukan pelanggaran disiplin. Kalau tidak pernah, pilih tidak pernah. Kalau pernah, sebutkan. Misalnya pelanggaran, misalnya tidak masuk atau melaksanakan tugas selama 1 bulan tanpa izin. Itu. Kemudian catatan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas. Bila tidak, klik tidak. Kemudian instrumen verifikasi administrasi guru. Nah, ini untuk instrumen ini teman-teman akan ada 1 sampai 21 instrumen yang teman-teman unggah di Google Drive. Kemudian di Google Drive itu teman-teman copy linknya dan masukkan ke sini. Teman-teman bikin folder, masing-masing folder misalnya nomor 1 dengan nama ijazah dan sertifikat pendidik linear. Oke, saya akan contohkan. Kita membuat Google Drive ya. Nomor 1, ijazah dan sertifikat pendidik linear. Kita buka Google Drive. Google Drive. Oh, di sini. Saya contohkan untuk mengupload
file di Google Drive. Untuk di Google Drive, saya sarankan teman-teman menguploadnya di akun Belajar ID ya. Karena untuk di akun Belajar ID itu penyimpanannya itu tak terbatas. Teman-teman silakan buat sebuah folder dengan nama misalnya administrasi EKTSP. Teman-teman buat dan teman-teman klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman buat sebuah folder lagi. Namanya nomor 1. Ini kasih nomor 1 ya. Nomor 1 ini ijazah dan sertifikat pendidik linear. Nah, kemudian teman-teman masukkan sertifikat serdiknya di sini. Kita upload file. Ini saya tambahkan punya saya. Serdik. Ini untuk serdik saya upload misalnya ini transkrip saya. Ini serdiknya belum ketemu. Tapi untuk cara uploadnya sama ya. Ini setelah terupload misalnya serdiknya, teman-teman silahkan klik di sini di nama foldernya. Teman-teman klik yang ini, dapatkan link. Nah, kemudian setting ini siapa saja memiliki link, penglihat saja nggak apa-apa. Kemudian salin link dan selesai. Kita kembali ke EKTSP-nya, kita edit link. Nah, kita masukkan linknya ke sini. Submit. Nah, kalau sudah, ini akan ada muncul di sebelah kanannya link ya. Jika kita klik, maka mengarah ke yang tadi serdik, untuk serdik. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang lain, SK pembagian tugas, jadwal pembelajaran, presensi guru, jurnal harian, daftar hadir siswa, sampai yang prestasi diri, bila punya, teman-teman silakan upload di Google Drive dan linknya di copy lalu dimasukkan ke sini ya, masukkan link SK misalnya seperti itu. Untuk cara sama semua ya, cuma nanti pembedanya adalah misalnya nama foldernya, folder SK pembagian tugas, folder jadwal pembelajaran, dan sebagainya. Oke. Untuk menu ini, pengelola tahunan, administrasi guru sudah, berarti kita ke jurnal harian. Kalau jurnal harian, setelah kita masuk sini, kita klik kelola. Nah, teman-teman bisa menambahkan jurnal hariannya. Kita klik tambah. Misalnya pada tanggal, kita pilih tanggalnya ya. Misalnya pada tanggal 11 Juli 2022 kegiatannya misalnya yang pertama yaitu upacara. Misalnya ini MPLS Mas. MPLS ya. MPLS materinya misalnya yang pertama perkenalan guru.
Hari pertama mungkin perkenalan guru, kemudian volumenya ini misalnya 1 jam. Keterangannya misalnya semua guru SDN 4 Selogiri melakukan perkenalan ke siswa. Ini contoh ya. Jadi misalnya untuk MPLS. Kemudian misalnya kita input lagi. Misalnya tanggal 7 September. Sebetulnya ini harusnya di input setiap hari pas teman-teman mengajar ya. Kegiatannya misalnya mengajar materi, kegiatannya kemudian volumenya diisi, kemudian disubmit seperti itu. Ini untuk jurnal harian guru sudah. Kemudian kita ke jurnal sikap. Untuk jurnal sikap kita klik kelola, klik tambah. Misalnya pada tanggal 7 September 2022 ini kelas 6, kemudian namanya ini Tuloh misalnya. Kemudian catatan perilaku misalnya berkelahi dengan teman. Misalnya ya. Misalnya catatan perilaku rajin sholat di musola sekolah. Ini aspeknya spiritual, kemudian butir sikapnya. Misalnya C. Ya, tindak lanjut kita kosongin dulu nggak apa-apa. Submit. Untuk jurnal sikap sebetulnya ini bisa ditambahkan misalnya ada yang siswa berkelahi atau siswa jarang masuk sekolah 3 hari dan sebagainya. Teman-teman bisa isikan di sini. Kemudian setelah jurnal sikap sudah, harian sudah, administrasi guru. Oke, kita kembali ke administrasi guru ya. Tadi belum selesai. Kita ke rincian mengajar. Tadi instrumen sudah, kita ke rincian mengajar. Untuk rincian mengajar, teman-teman bisa klik edit. Nah, teman-teman mengajar misalnya masukkan kelasnya berapa. Misalnya saya kelas 6, jumlah jamnya 24. Kemudian kita ke pengetahuan lagi, administrasi guru. Kita lihat tugas tambahan. Bila teman-teman punya tugas tambahan, silakan ditambahkan. Misalnya tugas tambahannya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, atau wali kelas. Ini diisikan ya, wali kelas. Kemudian klik submit. Kalau tidak punya, klik tidak ya. Kalau tidak punya, klik tidak aja. Nah, kemudian kita ke cover. Ini kita lihat cover. Ini cover untuk instrumen verifikasi administrasi guru ya. Seperti ini covernya. Teman-teman bisa cetak. Kemudian fakta integritas. Nah, seperti ini. Kemudian ada verifikasi. Kemudian yang terakhir ada instrumen. Instrumennya ini nilai ya. Nanti jumlah skornya berapa seperti itu. Oke, demikian cara full tutorial
di EKTSP untuk akun guru. Bila teman-teman ada kesulitan dalam mengerjakan EKTSP, silakan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya melalui WA juga bisa. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.